Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita di channel YouTube Yusak Hadi Seswontoro dalam program Yesus Hadir Sekarang. Dan ini adalah hari kedua, 2 April 2025. Pada hari pertama kemarin, kita telah mendengar firman tentang Yesus dan kasih-Nya yang tak bersyarat. Dan kali ini kita akan mendengar renungan firman Yesus dan pengampunan. Tertulis di Matius pasal 18 ayat 21-22. Di sana Tuhan Yesus mengajarkan tentang berapa kali kita harus mengampuni, dan dijawab oleh Tuhan 70 kali 7 kali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pernah tidak saudara memiliki teman yang kalau minjem uang, dia lupa bayar. Tetapi sebaliknya, kalau dia yang minjemin, langsung nagihnya dengan tanpa henti sampai masuk ke grup WA keluarga, sehingga seluruh keluarga tahu. Itu tentang uang. Sekarang kalau tentang pengampunan, Yesus mengajarkan kita untuk tidak hitung-hitungan bila tentang pengampunan. Jadi ceritanya begini. Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali?" Yesus menjawab, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Yesus selalu menceritakan perumpamaan tentang seorang yang berhutang 10.000 talenta. Kalau dikurskan sekarang setara dengan miliaran rupiah. Karena orang itu tidak bisa bayar, dia memohon belas kasihan dan akhirnya hutangnya itu dilunaskan. Dianggap lunas, dihapuskan. Tapi ketika peristiwa itu sudah terjadi, lalu dia balik dalam perjalanan, bertemu dengan seorang yang berhutang kepadanya. Dan ironisnya, orang yang telah dihapus hutangnya itu menagih temannya yang hanya berhutang sedikit itu dengan kekejaman. Dan ketika raja mendengar itu, murkalah raja dan menghukum hambanya yang baru dihapuskan hutangnya. Nah, hutang yang sudah dihapuskan miliaran, tetapi ketika temannya berhutang kepadanya cuma sedikit saja, dia paksa untuk membayar. Itulah yang membuat raja itu murka dan menghukumnya. Nah, apa pesan untuk kita pada hari ini? Dalam program Yesus Hadir Sekarang, biarlah perintah yang di Bible itu hadir sekarang. Karena dia tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Biarlah pesan itu juga sampai kepada saudara. Tuhan sudah mengampuni kita jauh lebih besar daripada kesalahan siapapun terhadap kita. Mengampuni itu bukan perasaan, tetapi sebuah keputusan. Katakan bersama saya, keputusan. Kita bisa mulai mengampuni meskipun hati masih sakit. Kepahitan di dalam hati bila saudara simpan itu akan lebih menyakitkan daripada engkau memberi pengampunan. Jangan sampai kita terpenjara dalam kebencian. Nah, saudara-saudara, kalau saudara mengampuni, gambarannya begini. To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Maksudnya begini, mengampuni itu seperti membebaskan seorang tahanan dari penjara. Dan ketika kau sadari tahanan itu adalah dirimu sendiri,
Dengan kata lain, ketika saudara memberi pengampunan, itu seperti saudara membebaskan orang dari penjara, dan orang itu adalah dirimu. Itulah pengampunan. Jadi, biarlah kita memahami kebenaran ini. Lepaskan pengampunan meskipun sulit. Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Beri pengampunan kepada pasanganmu, kepada orang tua, kepada anak, kepada mertua, kepada menantu, kepada saudara, kepada rekan-rekan di pelayanan maupun di pekerjaan. Lepaskan pengampunan. Sebab ketika kau mengampuni, itu seperti melepaskan orang dari dalam penjara, dari dalam kurungan, dari dalam tahanan. Dan orang yang dimaksudkan itu adalah dirimu. Bagaimana cara melepaskannya? Dengan memberi pengampunan. Itulah yang Tuhan mau untuk Yesus hadir sekarang berbicara kepadamu. Mungkin sudah sekian lama saudara gagal dalam pengampunan, atau engkau mampu tetapi tidak mau. Sekarang biarlah kau taati keinginan Tuhan. Berilah pengampunan dan engkau lepas dari tahanan, engkau lepas dari penjara, engkau lepas dari belenggu. Doakan orang yang menyakitimu. Itu cara Tuhan menyembuhkan hati kita. Kalau seseorang sakit secara fisik, dia akan berusaha berobat di kotanya, atau di ibu kota, atau di negara lain yang lebih maju, dengan waktu, tenaga, dana, rela dilepaskan supaya tubuhnya sembuh dari sakit. Nah, sekarang ketika engkau luka dalam hati, Tuhan Yesus ajarkan, doakan orang yang menyakitimu. Itu cara Tuhan menyembuhkan hatimu. Sebab itu, jangan menjadi seperti hamba yang jahat yang dihukum oleh raja tadi. Hamba itu sudah dihapuskan hutangnya yang setara dengan miliaran. Kenapa dia tidak mau menghapuskan hutang temannya yang tidak seberapa? Engkau dan aku sudah banyak kesalahan dosa. Yesus sudah mengampunimu. Sekarang ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Jangan jadi hamba yang jahat, yang lupa bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, sekarang saudara, apakah ada seseorang yang masih sulit kita ampuni? Hari ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan pengampunan, untuk melepaskan pengampunan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, berdoa untuk semua yang mengikuti program Yesus Hadir sekarang. Mampukanlah mereka